Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cemin FM yang selalu mengudara di beranda-beranda YouTube kalian. Sebelum Anda mendengarkan kisah-kisah horor maupun misteri dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Yang memang diketahui, sebelum Ferry menikah dengan Dian, Ferry bisa dibilang orang yang banyak kenalan wanita atau banyak pacarnya. Tapi karena keinginan orang tuanya, si Dian harus menuruti keinginan orang tuanya untuk dinikahkan dengan Ferry. Jadi sebenarnya pernikahan yang dijalani Dian ini tidak secara hati nurani, karena keterpaksaan ikatan keluarga yang membuat Dian harus menerima pinangan dari Ferry. Pertengahan tahun yang membuat Dian ini merasa kecewa dan sakit hati akhirnya memuncak karena Dian ini memergoki si Ferry dengan wanita yang lain di depan mata kepalanya sendiri. Sebenarnya nggak satu kali dua kali Dian melihat kelakuan Ferry yang seperti itu. Tapi perilaku Ferry acuh tak acuh. Dia juga pernah melihat HP Ferry yang isinya banyak sekali pesan yang masuk dari wanita lain. Seakan-akan itu hanya hal biasa bagi Ferry. Ferry selalu membalasnya dan bahkan sering menelpon di depan Dian secara terang-terangan. Si Dian yang memang sudah mencurigai kelakuannya Ferry, yang memang sebelumnya dia sudah mengetahui latar belakang. Dia sudah mengetahui latar belakang Ferry. Dia merasa sakit hati. Dian kemudian menjadi korban dari pernikahan yang diinginkan orang tuanya. Karena rasa sakit hatinya mengakibatkan Dian ini pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan keluh kesah dengan orang tuanya tentang kelakuan suaminya, yaitu si Ferry. Tapi dari pihak orang tua tidak langsung percaya begitu saja. Walaupun pernah sesekali orang tuanya melihat Ferry dengan wanita lain. Dian mencurahkan perasaannya tentang kelakuan suaminya ke orang tuanya. Orang tuanya tidak ada respon sama sekali. Bahkan malah disalahkan karena lari dari suami. Karena larinya seorang istri dari suami dinyatakan salah dalam bentuk agama. Di sini Dian yang memang sudah sangat sakit hati dan tidak bisa berpikir secara jernih. Dian ini ketemu dengan salah satu temannya yang memang di situ keadaan rumah tangganya juga sedang tidak dalam keadaan harmonis. Nah, karena sama-sama latar belakang keluarganya yang memang berantakan, di sini temannya juga mengalami perlakuan yang tidak enak dari suami dan juga mendapatkan hal yang sama, yaitu sama seperti Dian. Tapi yang membedakan itu, suaminya sudah meninggal. Dari cerita temannya, kalau suaminya yang pernah menyakiti itu dijadikan korban atau disantet karena sangat sakit hati. Dian yang mengetahui pengakuan temannya yang sebelumnya dia juga ingin melakukan hal yang sama. Dian akhirnya lari ke orang pintar yang pernah membantu temannya tersebut. Tapi ketika dia sampai di sana, dia berubah pikiran. Yang tadinya ingin menyantet suaminya, justru lari ke hal yang lain. Di mana si kuncenya ini menyarankan untuk lari ke ritual pesugihan. Akhirnya Dian ini mengikuti saran dari kuncenya itu untuk mencari pesugihan. Dan dalam menjalankan ritualnya tersebut, Dian ini menuruti saran dari Mbah Kuncen. Yang pertama, yang dilakukan hanyalah melakukan ritual selama 7 hari 7 malam dengan puasa, tidak makan, tapi hanya dengan minum air putih saja. Ketika suatu malam, saat Dian ritual, dia mendapatkan suatu bisikan gaib yang mengatakan bahwa apa yang diinginkan Dian akan dikabulkan, tapi hanya dalam bentuk fisiknya saja. Ketika di malam kedua, Dian melakukan ritual. Dia melihat sosok makhluk gaib yang lewat.
membuat Dian ini sangat ketakutan. Tapi karena keinginan Dian yang memang sudah benar-benar lelah hati dan pikirannya sudah tidak karuan, karena satu respon dari orang tuanya yang tidak memperdulikan tentang perasaan sedihnya, rasa takut tersebut hilang. Apapun yang mendatangi dirinya, Dian tidak memperdulikannya. Dian hanya menuruti apa kata hatinya yang sudah dipenuhi dengan rasa sakit hatinya. Semua makhluk yang mendatangi Dian ketika ritual di malam ketiga, keempat, dan kelima, Dian tidak pernah melakukan hal yang membuatnya lari atau membatalkan ritual itu. Walaupun banyak pengalaman yang dialami setiap Dian melakukan ritual, Dian sama sekali tidak ada rasa takut. Bahkan dia ingin secepatnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bertujuan mendapatkan kekayaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, atas perlakuan dari suaminya yang memang Dian ini sudah sangat terlanjur sakit hati, dan akhirnya menyerahkan suaminya untuk dijadikan korban pertama dari ritualnya. Jadi ketika ritual ke-6 dan ke-7-nya, di sini Mbah Kuncen yang mengetahui kalau Dian sudah didatangi makhluk yang memang menjadi sesembahannya, akhirnya Mbah Kuncen ini memanggil Dian. Setelah selesainya ritual yang dilakukan, Mbah Kuncen mengajari Dian tentang beberapa mantra-mantra yang harus digunakan ketika nanti sampai rumah, yang memang keadaan Ferry dan juga Dian ini memang sudah terpisah dari orang tuanya masing-masing. Jadi disarankan sama Kuncennya ini harus menyediakan beberapa sesajen di dalam kamarnya. Ketika selesai dari tempat ritual yang sudah disarankan sama Mbah Kuncen tersebut, akhirnya Dian pulang ke rumah. Tapi sebelum dia sampai di rumah, dia mendapatkan kabar dari tetangganya yang memang dekat dengan rumah si Dian. Karena posisi Dian tidak jauh dari Pantura atau jalan raya, ya memang kebetulan Dian keluar dari rumahnya itu hanya naik angkot. Yang ketika jalan kaki, mendapat kabar bahwa suaminya, si Ferry, kecelakaan tunggal. Dia mendapatkan informasi bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Dian tidak merasa sedih, tidak merasa terkejut, dan dia seakan-akan tidak menyesali kalau suaminya itu meninggal. Justru respon Dian tidak sewajarnya. Ditambah lagi ucapan dari tetangganya, "Syukurin aja, biarin aja dia meninggal," kata dari beberapa tetangganya. Karena memang tetangganya di sini pun sudah mengetahui tentang ributnya Dian dan juga si Ferry. Sehingga tetangganya ini yang melihat respon dari Dian yang bodoh amat, tetangganya pun tidak merasa aneh. Karena yang sering dilakukan dua pasangan muda-mudi yang baru saja menikah. Karena setiap malamnya pasti ribut. Sampai tetangganya ini mendengar gebrakan pintu, pecahan piring, dan teriakan dari Dian. Jadi ketika dia mendapatkan informasi tersebut, dengan santainya dia melangkahkan kaki ke rumahnya. Ketika dari pihak kepolisian mendatangi alamat si Dian, karena memang kebetulan Ferry membawa identitas alamat lengkap waktu kecelakaan. Jadi jenazahnya diantar ke kediaman di mana dia dan suaminya tinggal. Dian yang ditinggalkan suaminya ini dengan raut wajah yang tidak ada rasa kehilangan sama sekali. Dia membiarkan orang tuanya dan para tetangganya melayat, bahkan membiarkan orang-orang datang untuk mengurusi jenazah suaminya sampai selesai pemakaman. Orang tuanya Ferry menanyakan kepada dia, "Sebenarnya rumah tangga kalian kenapa? Kenapa kamu sampai 1 minggu ini tidak ada di rumah?" Kata anak saya, si Ferry, sebelum dia meninggal, katanya kamu tidak ada di rumah. Dan dijawab sama Dian seperti ini, "Saya sudah terlalu lelah, Bu. Sudah terlalu jenuh mendapati perlakuan anak dari ibu. Jadi hampir 1 minggu ini saya tidak pulang ke rumah ini. Saya mending lari ke teman saya daripada saya harus menghadapi suami saya yang kelakuannya tidak karuan.
Maksud kamu tidak karuan itu, yang bagaimana? Itu kan suami kamu. Betul, itu suami saya, Bu. Tapi saya sebagai istri terlanjur sakit hati, Bu, dengan si Ferry yang secara terang-terangan membawa wanita lain di hadapan mata kepala saya sendiri. Dan juga dari pesan WA yang sangat banyak sekali, Bu, nomor wanita lain. Bahkan sering dihubungi di hadapan saya, yang membuat saya itu mendapatkan KDRT, yang membuat saya enggan untuk pulang ke rumah ini. Orang tuanya Ferry yang mendapati penjelasan dari menantunya, si Dian, ini tidak percaya begitu saja. Karena yang diketahui orang tuanya Ferry ini anak baik-baik. Orang tuanya Ferry memberikan nasihat kepada Dian. Ya sudah, apapun yang sudah terjadi, sekarang Ferry kan sudah meninggal. Saya meminta kamu yang sebagai istrinya memberikan maaf untuk anak saya. Saya maafkan, tapi dalam ucapan saja, belum sepenuhnya, karena saya masih memendam kekecewaan yang begitu sangat dalam. Untuk saat ini, saya belum bisa sepenuhnya memaafkan suami saya. Mendengar jawaban dari Dian, orang tua Ferry hanya bisa menangis karena melihat anaknya sendiri dalam keadaan meninggal dunia, mengalami kecelakaan, dan juga ketika di dalam liang lahat, istrinya belum memaafkannya. Nah, setelah persoalan di mana orang tuanya dan menantunya ini bergejolak, 40 hari selesainya pemakaman semuanya, dan 40 hari ada pengajian. Orang tuanya mendatangi kediaman Dian, yang memang pengajiannya digelar di rumahnya. Tapi orang tuanya si Ferry ini melihat banyak beragam alat-alat sesajen ritual. Orang tuanya yang mengetahui dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kelakuan menantunya ini sudah tidak sewajarnya dan juga di luar batas. Orang tuanya Ferry menanyakan kepada Dian, "Kamu ini sebenarnya sedang apa? Kenapa banyak alat-alat sesajen seperti kembang yang beraneka ragam ini ada di kamarmu? Sebenarnya kamu itu melakukan apa? Jangan-jangan kamu melakukan hal-hal yang membuat anak saya meninggal ya?" Dian mendengar ucapan yang dilontarkan orang tuanya si Ferry. Dian ini kemudian naik pitam. "Kalau emang benar, emang kenapa?" Sontak saja kaget orang tuanya Ferry dan tidak menjawab sepatah kata pun. Orang tuanya Ferry langsung melangkahkan kakinya meninggalkan rumahnya Dian. Acara pengajian yang sebenarnya dilakukan di rumah anaknya, tapi orang tuanya Ferry memboyong ke kediaman tempat Ferry dilahirkan. Semenjak kejadian tersebut, orang tuanya Ferry tidak lagi menganggap Dian ini menantunya. Karena mengetahui bahwa ternyata kematian anaknya ini akibat ulah dari Dian sendiri, yang ternyata sudah melakukan ritual seminggu semenjak suaminya meninggal. Dia sudah melakukan ritual yang disarankan oleh mbah kuncinya. Dian kemudian menyediakan berbagai macam sesajen di dalam kamar tidurnya. Di sini, ternyata yang dilakukan Dian ini adalah berhubungan badan dengan makhluk atau iblis yang memang ditemui ketika dia ritual di salah satu pegunungan di Pulau Jawa. 1 minggu dia melakukan ritual dan dia mendapatkan saran untuk melakukan hubungan badan. Setelah 1 minggunya, dia mendapatkan hadiah dari hubungan yang dilakukan dengan iblis itu. Dia mendapatkan uang tapi tidak di bawah tempat tidurnya. Jadi setelah berhubungan badan dengan iblis, uang itu tidak langsung ada, tapi diberikan lewat kantong kresek di depan pintu rumahnya. Dian kemudian mendapatkan jatah atau uang dari hubungan badan dengan iblis itu setelah kemudian selesai melakukan hubungan. Setiap kali dia melakukan hubungan dengan iblis itu, di saat esok harinya pasti ada kantong kresek yang di dalamnya berisi uang puluhan bahkan ratusan juta setiap kali setelah melakukan ritual dengan makhluk tersebut. Semenjak ritual yang dilakukan seminggu yang lalu, dia hanya melakukan hubungan 3 bulan sekali, di mana setiap iblis itu mendatangi tempat di mana dia melakukan ritual yang ada di dalam kamarnya.
Dan ketika beberapa bulan semenjak meninggalnya Ferry, orang tuanya Ferry mendatangi kembali ke tempatnya Dian. Orang tuanya Ferry ini mengetahui pengakuan menantunya yang memang sudah tidak sewajarnya. Seorang menantu, apalagi perempuan yang kelakuannya sudah kelewatan batas dan melakukan berbagai macam klinik di dalam rumah yang didirikan orang tuanya si Ferry. Di sini orang tuanya Ferry menanyakan dan bahkan menegur si Dian. Ini rumah, bukan rumah kamu. Ini memang rumah antara kamu dan suami kamu. Tapi sebenarnya ini rumah masih milik saya. Sebagai orang tua mantan suami kamu, saya anggap kamu mantan. Karena kamu sudah saya anggap keluar dari garis keturunan keluarga saya. Saya tidak menerima sedikit pun wanita yang melakukan hal-hal yang kamu lakukan di rumah ini. Kamu menaruh barang-barang yang tidak sewajarnya. Kamu menaruh dupa dan juga sesajen di setiap pojok rumah, bahkan setiap ruangan. Saya ingatkan kepada kamu, secepatnya angkat kaki dari rumah ini. Silahkan, kamu pindah kemana saja, asalkan rumah ini dikosongkan. Dian yang mendapatkan teguran dari orang tuanya si Ferry, Dian ini marah-marah. Kalau memang itu mau ibu, sekarang saya akan pergi dari rumah ini. Tapi kenyataannya, dari omongan itu masih bertahan kurang lebih 2 bulan. Semenjak kehadiran orang tuanya Ferry, dan Dian tetap melakukan ritual di dalam rumah suaminya yang sudah meninggal itu. Dia memang mengetahui orang tuanya si Ferry yang tidak mengizinkan dia tinggal di rumah itu. Di rumah yang Dian ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Secara diam-diam orang tuanya si Ferry ternyata menghubungi orang pintar. Dan kebetulan seorang kiai. Orang tuanya si Ferry yang memang menginginkan kelakuan mantan menantunya itu berhenti dan agar bertobat. Karena orang tuanya Ferry ini sudah tidak menganggapnya lagi karena dari kelakuan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Lewat bantuan kiai ini, akhirnya ketahuan kalau si Ferry ternyata dijadikan tumbal oleh si Dian, menantunya sendiri. Dari kejadian itu orang tuanya si Ferry benar-benar marah dan benar-benar tidak menganggap kalau Dian sudah bukan menantunya lagi. Karena dia itu tega dan juga kejamnya Dian menumbalkan suaminya sendiri. 2 bulan selama ini dia mendapatkan hal-hal yang membuat dia merasa tertarik dengan hal-hal mistis. Tapi karena dia memang bersekutu dengan iblis, justru Dianlah yang menyerang balik orang tuanya si Ferry. Orang tuanya si Ferry sering merasakan sakit yang berlebihan, yang hampir 1 bulan. Orang tua perempuan dari si Ferry ini sakit-sakitan. Tapi di sini orang tua si Ferry ini tetap meminta bantuan dari kiai. Dan selama 3 bulan setelah pertarungan antara iblis dengan kiai yang membantu orang tuanya Ferry dan mengakibatkan si Dian ini mengalami hal yang tidak sewajarnya. Dian ini mengalami sakit secara mendadak dan tidak diurus oleh siapapun. Karena orang tuanya sendiri pun mengetahui kelakuan anaknya yang memang sudah keluar dari syariat Islam. Orang tuanya pun membiarkan, terserah dia mau apa. Dengan keadaan Dian yang memang tidak ada siapapun di rumahnya. Dia harus pontang-panting mengurus dirinya sendiri dalam keadaan sakit-sakitan. Karena si Dian merasa dirinya sudah kalah, apalagi dengan keadaan dirinya yang sudah tidak bisa keluar dari rumahnya. Karena memang keadaan tubuhnya di sini hampir seluruh tubuhnya mengalami hal yang tidak sewajarnya. Tubuhnya mengeluarkan darah dan bau amis dari kulit tubuhnya yang membuat dia tidak memberanikan diri keluar dari pintu rumahnya. Mungkin di sini efek dari dia melakukan hubungan dengan siluman atau iblis yang membantu dia mendapatkan kekayaan yang dimilikinya. Temannya yang tahu mengajaknya untuk ke juru kunci tersebut. Temannya mendapatkan kabar kalau Dian sakit dan dia mencoba menjenguk keadaan si Dian yang memang keadaannya sudah sangat tidak wajar. Temannya ini mengetahui hal tersebut dan kemudian menyerahkan apa yang sudah dimiliki Dian dalam bentuk uang. Tapi Dian di sini ingin uang itu diserahkan ke orang tuanya sendiri.
Jadi Dian memberikan amanah ke temannya agar uang yang didapatkan dari pesugihan itu untuk orang tuanya. Tapi temannya di sini mengetahui bahwasanya orang tuanya Dian adalah seorang yang alim. Di sini temannya enggan menemui orang tuanya Dian karena sudah dipastikan nantinya akan mendapatkan teguran. Makanya uang tersebut hanya diserahkan ke Dian dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Selang beberapa hari orang tuanya si Ferry ini mengunjungi keadaan Dian. Yang didapati orang tuanya Ferry ketika membuka pintu rumah yang dimilikinya atau yang dihuni oleh Dian. Ini di sini pintunya terkunci. Dan akhirnya orang tua Ferry meminta agar tetangganya mendobrak pintu rumah tersebut. Karena tetangganya di sini mengetahui yang meminta tolong itu siapa. Yang meminta tolong adalah orang yang mempunyai rumah tersebut. Akhirnya pintu itu bisa dibuka dan ketika orang tuanya Ferry masuk, ia mendapatkan kondisi Dian yang sudah meninggal dunia. Dalam keadaan darah dan nanah yang sangat berbau amis. Sementara ada uang di hadapan Dian yang berjumlah banyak. Tapi di antara tetangga dan orang tuanya di sini tidak ada satupun yang berani menggunakan uang tersebut. Mengetahui Dian yang sudah meninggal dunia, di sini orang tuanya Ferry dan tetangganya ini melihat HP Dian, yang dimana komunikasi terakhir di sini. Dian berkomunikasi dengan temannya. Tetangganya pun menghubungi nomor tersebut, dan akhirnya temannya itu mendatangi rumah tersebut. Ketika temannya itu datang, apa yang menjadi keinginan Dian ini ternyata disampaikan ke orang tuanya dan juga tetangganya. Tapi atas usulan dari pihak yang memang di situ juga ada orang tuanya. Orang tuanya hanya menyarankan agar uang tersebut dibawa oleh temannya saja. Karena dialah yang mengakibatkan Dian berperilaku musyrik dan berperilaku tidak sewajarnya sebagai manusia. Dan tidak ada satupun tetangga, bahkan keluarganya sendiri pun tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya Dian. Akhirnya temannya Dian ini menggunakan uang tersebut untuk dibawa ke rumah sakit agar jenazahnya benar-benar diotopsi, dengan alasan bahwa Dian ini tidak ada keluarganya. Walaupun secara identitas ada keluarganya, tapi karena orang tuanya Dian sudah tidak mengakui sebagai anaknya lagi. Tepat di mana dia dimakamkan, di sini orang tuanya sempat menjenguk makamnya. Jadi walaupun tidak menerima dan tidak mengurusi jenazah anaknya, walaupun orang tuanya tahu kalau Dian di sini meninggal dalam keadaan yang tidak sebaik-baiknya orang yang solehah. Karenanya diketahui dari tetangga orang tuanya, yaitu Asep, ini mengatakan bahwa penyebab kematian ini adalah ulah dari Dian sendiri yang sudah bersekutu dengan iblis, yang memang tujuannya yaitu tujuan utamanya untuk membunuh suaminya. Seperti itulah akhir dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan komen di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah horor maupun misteri berikutnya tetap di channel Jamin FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.